Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin untuk sama-sama kita mengkaji satu kitab, yaitu kitab Ahbabullah, yaitu karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai ke pembahasan golongan yang mendapatkan kecintaan dari Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di pertemuan lalu kita sudah menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Hadis yang sangat panjang sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjutan dari hadis yang 1 bulan yang lalu, wa habbul a'mali ila Allah jalla wa ala sururun yudkhiluhu ala muslimin, kata Rasulullah. Kita jelaskan lebih luas lagi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh adalah sururun yudkhiluhu ala muslimin, yaitu seseorang yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim yang lainnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim yang lainnya. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa perintah untuk senantiasa mengucapkan kalimatun thayyibah, perintah untuk senantiasa mengucapkan kalimat apa? Thayyibah, kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Karena kalimat yang baik itu yang keluar dari lisan kita itu akan menyebabkan saudara kita yang mendengarkan itu senang. Namun sebaliknya, kalimat yang buruk yang keluar dari lisan kita menyebabkan saudara kita hatinya tersakiti. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita agar senantiasa setiap kali kita mengucapkan sesuatu itu kita hendaknya berintrospeksi terlebih dahulu. Apakah perkataan yang akan kita keluarkan itu menyebabkan saudara kita tersakiti hatinya, ataukah menyebabkan saudara kita senang? Karena bayangkan Bapak Ibu sekalian, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya setelah sholat, setelah jihad, berbakti kepada orang tua, itu adalah salah satunya
ketika kita memasukkan kegembiraan ke dalam kolbu seorang muslim yang lainnya. Nah, disinilah disebutkan oleh para ulama bahwa kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan saudara kita. Ya. Alasan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjaga hati saudara kita sesama muslim, alasannya adalah sebagai bentuk kita menjaga kehormatannya. Karena yang kita jaga bukan hanya menjaga kehormatan diri kita, menjaga kehormatan istri kita, menjaga kehormatan anak-anak kita, bukan hanya itu saja, tapi kita dituntut oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim yang lainnya. Kita jangan masuk surga sendiri, Pak Ibu. Jangan masuk surga sendiri. Bagaimana masuk surga sendiri itu? Yang penting apa? Kita sholat, kita taat, istri kita taat, anak kita taat, orang lain kita cuekin. Nggak benar itu. Ya. Karena perintah Nabi SAW apa? Kita berusaha untuk menggandengkan tangan kita, bergandengan tangan untuk masuk surga bersama muslim, sama saudara kita sama muslim. Ya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, dan ulama-ulama yang lainnya dengan kalimat yang hampir sama. Apa perkataan mereka? La tahtakir amalan, la tahtakir amal as-salihi fa innaka la tadri ayu amalin yudkhilukal jannata. Janganlah kalian meremehkan satu kebaikan. Kebaikan apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, jangan kita remehkan, sekecil apapun kebaikan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat para ulama kita. Ya, jangan kita meremehkan kebaikan, meremehkan amalan soleh, termasuk hatta tabassuma wajhaka li akhika, sampai kita menyebarkan senyum kepada siapa? Saudara kita sesama muslim. Itu adalah kebaikan yang bisa menyebabkan saudara kita itu apa? Hatinya senang. Jangan ketika bertemu dengan saudara sama muslim kita cuekin. Kita lihatin dulu, wah celananya di bawah mata kaki, falaisa minna, bukan dari golongan saya nih, gitu kan? Lihat lagi, oh jenggotnya dipotong, falaisa minna, la haula wala quwata illa billah. Ini enggak benar. Siapapun dia, termasuk itu orang kafir sekalipun, kita sebarkan senyum. Makanya di antara makna daripada Islam rahmatan lil alamin itu adalah apa? Menyebarkan kebaikan kepada siapapun, termasuk orang-orang kafir. Orang kafir itu manusia, Pak. Manusia. Tapi Nabi SAW bahkan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada hewan sekalipun. Banyak orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga gara-gara kucing, seekor kucing. Dan banyak seseorang dimasukkan ke dalam api neraka gara-gara seekor kucing. Nabi SAW bersabda, fa idza qataltum fa ahsinul qitalah wa idza dabahtum fa ahsinul dzibah, kata Rasulullah SAW. Apabila kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, bagaimana kita mempergauli seekor hewan, binatang dengan cara yang baik, yang tidak menyakitinya. Ya, dengan cara apa? Diasah dulu pisau kita dengan tajam dan dijauhkan dari pandangan temannya itu, supaya apa? Supaya tidak menyakiti hewan yang lainnya. Coba, Masya Allah, itulah Islam itu, Pak. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan apapun, hatta sampai ada gangguan yang ada di jalan itu, kita singkirkan itu, Pak. Karena Nabi SAW, satu riwayat Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, apa kata Rasulullah SAW?
al-imanu bid'un. Al-imanu iman seorang itu ada 70 cabang. Fa'alaha kalimatun la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu paling tinggi, Pak. Puncaknya keimanan seorang hamba. Wa adanaha imatatul adha 'anit thariq. Adapun iman yang paling rendah, paling bawah, itu adalah ketika seorang menyingkirkan apa? Gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ketemu duri diambil, ketemu beling ya pecahan botol kita singkirkan. Ketemu batu yang menyebabkan orang celaka, singkirkan. Kita lupa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Mi'raj, ya, Rasulullah ditampakkan oleh Allah berupa surga, Pak. Lalu Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah? Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati. Aku melihat ada seseorang yang mondar-mandir dalam surga. Dari surga yang paling bawah dia naik ke atas, dia keliling tuh surga sekehendak dia, semau dia. Para sahabat bertanya, apa yang dia lakukan di dunia ya Rasulullah, sampai-sampai dia bisa mondar-mandir dalam surga? Apa kata Rasulullah? Dia tidak memiliki amalan soleh yang lainnya, tapi dia setiap kali dia berjalan dan dia melihat ada gangguan di jalan, lalu dia singkirkan ya gangguan tersebut. Itulah yang menyebabkan dia bisa mondar-mandir dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalannya sepele, Masya Allah. Nah, kalau sekarang apa? Nah, kasihan Pak polisinya diinjak melulu. Ya, apa Ibu katanya tadi? Nggak bagus bilang Pak polisi tidur, kasihan polisinya. Ya, apa ya namanya tuh? Portal ya? Kalau portal apa? Bukan. Kalau portal kan yang bisa dibuka. Masa polisi tidur? Kasihan itu. Ya, menjatuhkan kehormatan polisi itu saya nggak setuju itu. Jangan bilang polisi tidur, Pak. Apa dong? Tanggul ya? Nah, kayak gitulah. Masya Allah. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana hukum buat tanggul itu di jalan-jalan itu? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kecuali jalan pribadi dia. Kalau jalan pribadinya boleh. Boleh kalau jalan pribadi dia. Tapi kalau jalan umum tidak boleh. Mungkin ada orang yang buru-buru gonceng istrinya mau melahirkan, ya nggak melihat itu tuh langsung lahiran di situ. Zalim itu, ya kan? Masya Allah. Bahkan banyak orang yang jatuh, ya gara-gara itu. Ustadz, banyak juga yang ngebut itu, ya yang ngebut juga dosa. Ya, udah jalannya kecil di komplek ngebut lagi, dosa juga dia itu. Kenapa? Karena bisa menyakiti hati seorang yang di situ. Ya, maka dua-duanya harus bisa dipahami. Makanya Bapak Ibu sekalian, mungkin di jalan raya di gang-gang itu tulis ngebut dosa gitu aja. Ya, biar dia apa? Biar dia sadar, ya. Maka inilah indahnya Islam, itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga hati seorang muslim yang lainnya. Ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, wa ayyakshifa an muslimin kurbatan, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh adalah ketika seorang muslim menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim yang lainnya, satu kesulitan apapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati." Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yang ada dari seorang muslim, saudara kita punya kesulitan, lalu dia hilangkan kesulitannya satu saja, nggak usah banyak-banyak, di antara kesulitan-kesulitan saudaranya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, maka Allah kelak akan menghilangkan kesulitan-kesulitan orang itu pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Dibalas dengan
apa? Ganjaran yang banyak. Kan kata Rasulullah, seseorang yang menghilangkan satu kesulitan, satu saja Pak. Bagaimana dengan kesulitan yang banyak? Satu saja kesulitan dari seorang muslim kita hilangkan di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada. Kalau dikatakan kesulitan-kesulitan lebih dari satu. Contoh Pak, ketika kita mati dah ya, udah nggak bisa, masya Allah, qadarullah. Kayaknya di proyektornya ada jinnya nih. Nanti kita ruqyah. Jadi ketika contoh kayak gini, kita melewati satu sirat, siratul mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Seandainya kita sulit untuk melewati itu jembatan, ya, sulit melewati jembatan, kemudian kita punya satu amalan. Apa amalan tadi? Kita menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim. Nah, amalan itulah yang menyebabkan kita bisa melewati siratal mustaqim sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan tadi balasannya lebih dari satu. Apalagi hari ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang salah satu bulan suci. Ya, salah satu bulan suci. Cuman gini Pak, ya, kadang yang paling sering kita dengarkan dari lisan seorang muslim mengucapkan bulan suci itu hanya bulan apa? Bulan Ramadan. Betul nggak? Setiap para penceramah, ustadz-ustadz, kiai-kiai selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Nggak pernah kita dengar dari mereka bulan suci Rajab, bulan suci Zulqa'dah, bulan suci Zulhijjah, bulan suci Muharram. Padahal bulan Ramadan itu bukanlah bulan suci. Ya, bulan Ramadan bukan bulan suci. Yang mengatakan bulan suci, tunjukkan satu dalil. Sampai hari kiamat nggak akan ketemu dalilnya. Ya, bulan suci ada 4 Pak. Ini pernah kita sampaikan. Bulan suci ada 4. Allah berfirman, nanti bisa dibuka ibu-ibu sekalian, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, cetakan Imam Syafi'i yang warna sampulnya warna hijau, di juz yang kedua itu ada di surat At-Taubah di ayat ke-36. Surat Taubah, tafsiran dari surat At-Taubah. Itu Ibnu Katsir membawakan satu riwayat dari sahabat Abu Bakrah yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. 12 bulan. Bulan Muharram. Bulan pertama apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Nah, 4 bulan suci. Nabi SAW menyebutkan apa bulan suci itu? Thalathatun mutawaliyatun. 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan sekarang. Bulan apa? Rajab. Ada nggak disebutkan bulan Ramadan? Ada nggak disebutkan bulan Ramadan? Nggak ada. Terus dari mana kalimatnya itu? Ya kan? Makanya kita terlalu kreatif. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Termasuk bulan Rajab ini bulan yang mana dilipat gandakan amalan soleh kita Pak. Masya Allah. Bapak Ibu berpuasa di bulan Rajab, boleh berpuasa di bulan Rajab, puasa secara umum, tapi mau puasa apa terserah. Satu kali kita berpuasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita berinfak, bersedekah di bulan Rajab, dilipat gandakan amalan soleh kita. Masya Allah. Sebagaimana ya
anna dzanba fi baladil haramain, sebagaimana dosa yang dilakukan di bulan di tanah suci, ya, Mekah Madinah, itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ibadah atau amalan soleh yang dilakukan di bulan Rajab akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Termasuk hari ini Bapak Ibu sedang duduk di majelis taklim, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, insyaallah. Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru bi amsalha." Barang siapa yang membawa satu kebaikan, yang melakukan satu kebaikan, akan dilipat gandakan oleh Allah 10 pahala, 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita lanjut lagi. Ingat Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan satu hadis di antara kesulitan yang dialami oleh manusia di yaumul akhir nanti adalah ketika matahari didekatkan di atas kepala kita. Na'udzubillah min dzalik. Panas nggak kira-kira? Disimak baik-baik hadisnya. Hadis ini sahih ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamikdari mil." Pada hari kiamat nanti, maksudnya di padang mahsyar, matahari akan didekatkan kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk, sangat-sangat dekat, sehingga seperti jaraknya adalah satu. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, satu apa? Satu? Iya, satu jengkal. Mana dalilnya? Ini akidah loh. Ya, akidah itu harus pakai dalil. Apalagi di perkara gaib kan? Iya enggak? Sering kita dengar matahari diletakkan di atas kepala kita di padang mahsyar satu ini ya. Betul enggak? Satu jengkal. Nah, disimak baik-baik hadisnya. Ada enggak kalimatnya wahid jengkalun? Disimak baik-baik. Satu jengkal maksudnya. Hatta takuna minhum kamikdari mil. Jarak antara mereka dengan matahari nanti di padang mahsyar adalah sejauh 1 mil. 1 mil. Kemudian Sulaiman bin Amir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Sulaiman bin Amir, "Wallahi, demi Allah, saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan 1 mil itu. Apakah 1 mil ini ukuran jarak di bumi, ataukah 1 mil yang dengannya mata dikenakan apa? Celah mata itu, ya. Maksudnya 1 mil, 1 mili bahasa kita ya. 1 mili. Apakah yang dimaksud adalah 1 mil perjalanan, ataukah 1 mili seperti tadi, apa namanya, milimeter ya? Nah, milimeter itu. Apakah itu? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada dalilnya 1 jengkal. Seandainya 1 jengkal cuma segini, 1 mili segini nih, lebih dekat lagi. Terserah kita milih yang mana nih. Mau 1 mili berapa kilo itu jauhnya, atau 1 mili segini. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu tentang ini. Yang jelas 1 jengkal kata orang-orang itu 1 pun gak ada dalilnya. Jadi ini terlalu kreatif orang nih. Nah, kemudian kita lanjut lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakunun nasu ala qadri amalihim fil 'araq. Maka manusia saat itu ketika berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, banyak manusia yang tenggelam dengan araq, dengan keringat mereka. Faminhum may yakunu ila ka'batin. Dan di antara manusia ketika berdiri menunggu pengadilan Allah di padang mahsyar nanti, ada keringatnya sampai ila Ka'bah, sampai ke betisnya, sampai ke mata kakinya, ya, sampai ke mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatai. Dan ada darah mereka yang keringatnya sampai lutut, kata Rasulullah SAW, sampai lutut,
Yang tadi apa namanya sampai mata kaki dan ada sampai lutut. Kemudian wa minhum may yakunu ila haqwai, dan di antara mereka ya ada apa keringatnya sampai kedua pinggangnya. Sampai dua pinggangnya. Dan di antara mereka ada juga yang keringatnya sampai ke mulut mereka dan bahkan mereka tenggelam. Nauzubillah min dzalik. Tergantung apa? Amalan soleh yang kita lakukan. Ya. Sehingga dengan cara kita menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim tadilah bisa menyebabkan kita diselamatkan dari apa? Tenggelamnya di padang mahsyar nanti, Pak, insya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian dalam satu hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat. Mungkin syafaat dari orang yang pernah kita bantu tadi, Pak. Ya. Misal ada saudara kita, tetangga kita yang minta bantuan, mungkin minjam uang, ya kan? Untuk berobat, kita kasih 1 juta. Lalu kita bilang, "Pak, ini 1 juta ini bukan pinjaman ya, tapi saya apa? Kasih apa? Ya. Nah, ini perlu kita ralat bahasa kita ini. Jangan gampang menggunakan kalimat sedekah-sedekah. Paham nggak maksud saya? Ketika kita memberikan uang ataupun barang kepada seorang muslim, jangan mudah kita mengucap kalimat ini sedekah dari saya. Kenapa? Tidak semua orang itu senang menerima sedekah. Karena sedekah itu identiknya gimana gitu. Ya enggak? Maka kalimat yang terbaik adalah hadiah. Itu kalimat yang bagus. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu, kata Rasulullah. Saling berhadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai di antara kalian, kata Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan saling bersedekahlah kalian, tapi saling berhadiah. Ya. Jadi ketika kita saudara kita meminjam uang 1 juta tadi, lalu kita bilang ke dia, "Pak, nggak usah dibayar. Ini hadiah buat bapak dari saya. Mohon doanya." Masya Allah, senang banget dia itu. Nah, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang kita tolong di dunia itulah yang bisa memberikan syafaat untuk kita nanti pada hari kiamat nanti, insya Allah. Itu luar biasa. Makanya di sini disebutkan satu hadis. Nabi SAW menceritakan tentang hadis syafaat. Hadis syafaat yang dikeluarkan oleh Al-Imam muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menceritakan tentang hadis syafaat yang panjang. Ada seseorang yang berkata, "Ishfa'lana ila rabbika, ala tara ila ma'na nahnu fi, ala tara ila ma qad balaghana." Ishfa'lana, berikan kepada kami syafaat kepada Rabbmu, berdoalah kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, apakah kamu tidak melihat keadaan kami ini? Ya, kami tersiksa di padang mahsyar ini, kami tersiksa di akhirat ini. Tolong saudaraku, berikan syafaat kepada kami. Seandainya saudaranya tadi ya pernah kita sakitin hatinya, dia akan berkata, "Enggak, dulu kamu pernah sakitin hati saya." Dia tidak akan bisa memberikan apa? Tidak mau memberikan syafaat kepada kita. Nah, seandainya saudara kita yang dulunya pernah kita tolong, ya, yang dulunya pernah kita tolong, kita bantu, maka bisa jadi dia itulah yang bisa memberikan syafaat kepada kita nanti, Pak. Di mana? Di padang mahsyar, ya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Allahu Jalla Jalaluh memberikan peringatan kepada kita di dalam surah Asy-Syu'ara. Dilihat surah Asy-Syu'ara ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat di padang mahsyar nanti,
harta dan anak yang kita banggakan di dunia itu tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaat sama sekali Bapak Ibu sekalian. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Masing-masing amalan kita lah amalan kita masing-masing yang kita kita hadapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini bukan perkataan saya Pak Ibu sekalian ya. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i di dalam kitabnya Begitu juga dengan dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kalau perkataan saya nggak apa-apa Bapak marah, tapi ini perkataan siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Anna ihda'ats thawabi al-qira'atil Qur'ani 'alal mayyit la yasil. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya mengirimkan bacaan Al-Qur'an kepada si mayat nggak akan sampai sama sekali. Kata siapa Pak Ibu? Imam Syafi'i, bukan perkataan Hasan Al-Mubarak. Perkataan Imam Syafi'i, anna ihda'ats thawabi qira'atil Qur'ani 'alal mayyit la yasil, kata beliau. Sesungguhnya menghadiahkan bacaan Al-Qur'an untuk si mayat tidak akan sampai selama-lamanya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, karena bukankah manusia itu akan memanen pahalanya di akhirat nanti sesuai dengan usahanya di dunia? Jelas? Ada dalam kitab di juz yang pertama. Perkara Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa mengandalkan orang lain yang masih hidup kecuali 7 ini. Mungkin kita pernah melakukan salah satu dari 7 ini. Masih ingat gak? 7 amalan inilah yang terus mengalir. Kata Rasulullah SAW, sab'un, dicatat ya Bu. Nanti dicatat, ditulis, ditempel di temboknya, di rumahnya. Nih mana amalan yang sudah saya lakukan hari ini nih, gitu Pak. Sebagai bahan apa? Renungan buat kita, untuk kita persiapkan ketika bertemu dengan Allah. Karena tadi harta dan anak kalau di padang mahsyar tidak berguna sama sekali, kecuali amal ibadah yang pernah kita tinggalkan di dunia. Apa itu 7 ini? Nabi SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi wa in kana fi qabrih ajrahunna. Ada 7 amalan soleh yang akan terus mengalir kepada si mayat walaupun sudah berbaring di dalam kuburnya. Ada 7. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah man hafaro bi'ran, yaitu seseorang yang menggali sumur air atau bor air ya. Kita infak di suatu tempat yang membutuhkan air bor, kita infak 10.000, kita infak 50.000, kita infak 100.000, maka air yang mereka pakai itu, seandainya kita meninggal duluan, maka pahala terus mengalir itu Pak. Masya Allah, panen pahala kita. Kalau sekarang ini belum ada saudara kita yang membutuhkan air bor ya, karena di mana-mana apa? Banjir kan? Karena belum musim panas. Nanti kalau musim kemarau yang panjang, nah kita berlomba-lomba itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, seseorang yang mengalirkan air di sawah gitu. Ya, di selokan itu diselokan, kemudian diparit, di got, dia mengalirkan air. Ada sampah dia keluarin, dia khawatirkan apa? Nanti airnya tergenang masuk ke rumah orang kan gitu. Dialirkan airnya. Atau seperti di sawah untuk mengairkan air supaya
apa namanya, untuk tanaman orang gitu kan. Nah itu masya Allah yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, man hafaz syajarah, seseorang yang menanam pohon di jalan, ya kan, di gunung-gunung, itu luar biasa itu. Berbeda kalau di daerah saya Pak Ibu sekalian, di NTB, ini gunung itu sudah pada botak semua, dibabat habis tuh hutan yang besar-besar itu, pohon-pohon yang besar itu, subhanallah, habis. Ya, sekarang apa? Pernah banjir bandang, sampai atap rumah itu banjir dari gunung. Ya, subhanallah. Makanya benar kata Allah, Pak, "Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu sebabkan ulah tangannya manusia yang serakah tadi. Ya, itu kita menanam pohon. Sudah berapa? 3. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, yang keempat adalah man bana masjidan, seseorang yang membangun masjid. Jadi membangun dalam artian bukan membangun sendiri, tidak, ya, dengan berinfak untuk beli semen, untuk beli pasir, batu, lain sebagainya. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa, mengalir terus sampai dia meninggal dunia. Ya, yang kelima ya, yang kelima, Nabi SAW menyebutkan yang kelima, amal yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia adalah man warrotha mushafan, seseorang yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Seseorang yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Jadi Al-Qurannya nggak harus ratusan buah, nggak, bisa 1-2 mushaf kita kasih ke orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Satu huruf yang mereka baca, satu huruf yang mereka hafalkan, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pahala yang luar biasa, terus mengalir. Masya Allah. Kemudian yang keberapa? Keenam. Perasaan kajian baru mulai ya, tiba-tiba sudah. Subhanallah. Baik, yang kelima, yang keenam, Rasulullah SAW menyebutkan yang keenam adalah man taroka waladan solihan yang astaghfirullahuma, yaitu orang tua yang meninggalkan anak yang soleh, yang mendoakan keduanya. Masya Allah. Orang tua yang meninggalkan anak yang soleh, solehah, yang senantiasa mendoakan, ya, kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meninggal dunia, kita kumpulkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, lalu kita memberikan wasiat. Memberikan wasiat. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan seperti orang-orang yang lebih mendepankan dunia daripada akhirat. Mereka ketika memberikan wasiat, wasiat yang pertama kali yang mereka sampaikan kepada anak keturunan mereka adalah tentang apa? Harta. Iya kan? Tentang harta. Nah, nanti kalau bapak meninggal dunia, kamu mendapatkan mobil Alphard ya gitu. Kamu nak dapat itu, kamu nak dapat itu. La haula wala quwata illa billah. Jangan Bapak Ibu sekalian. Wasiat yang pertama kali sebelum kita meninggal dunia adalah apa? Wasiat takwa. Nah, kalau bapak sudah meninggal dunia, kamu tetap beribadah hanya kepada Allah. Kamu tetap menyembah. Jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kamu sekolah hafal Quran nanti nak sampai 30 juz. Masya Allah. Seperti itu Pak. Ya. Wasiat takwa. Ya. Kemudian yang wasiat yang lebih penting lagi apa? Nah, kalau bapak ibu meninggal dunia, jangan lupa mendoakan bapak ibu nanti. Itu. Kalau kita dunia aja kan gitu. Nah, kalau bapak sudah meninggal dunia, kamu nanti jadi apa ya? La haula wala quwata illa billah. Kita wasiat, memberikan wasiat kepada mereka, wasiat takwa. Kita minta agar mereka mendoakan kita di saat kita sudah meninggal dunia nanti, Pak. Karena doa anak yang soleh-soleh
insya Allah sampai. Ya. Kemudian yang keberapa? Terakhir, yang ketujuh adalah ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Seperti ini nih. Ilmu yang bermanfaat. Kita meninggalkan ilmu. Kita ajarkan ilmu kepada orang lain. Atau seandainya Bapak Ibu sekalian, kita ingin mendapatkan pahala menuntut ilmu, maka kita bisa memfasilitasi para penuntut ilmu. Mungkin kita biayain mereka, atau mungkin kita memberikan infak untuk para penghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, Masya Allah, itu pahala luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita nih sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghoda ilal masjidi la yuridu illa khairan au liyata'allamu ilma." Barang siapa yang berangkat ke masjid dan dia tidak menginginkan apa-apa di masjid itu kecuali kebaikan, atau mengajarkan ilmu, atau belajar ilmu di masjid, maka kata Rasulullah SAW, kana lahu kahajjin wa umratin tama, maka Allah akan mencatat baginya pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Masya Allah, hari ini kita sedang mendapatkan pahala umroh haji sempurna. Kenapa? Karena kita berangkat dari rumah, ya, sholat subuh, niatnya sholat subuh berjamaah, sekaligus niatnya untuk menuntut ilmu. Pahalanya luar biasa, Pak. Pantas banyak hadis-hadis yang kita dapatkan, ya Bapak Ibu sekalian, apa? Julusu fi majlisil ilm ahabbu ilayya min qiyamil laili tam. Seseorang yang duduk di majlis ilmu walaupun sesaat, sebentar, duduk di majlis ilmu, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dia sholat tahajud satu malam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Ya, atau kita memberikan infak sedekah kepada yayasan-yayasan Islam, ya, dan kita punya namanya Yayasan Darul Ihsan Mubarak. Yayasan Darul Ihsan Mubarak itu menampung anak-anak penghafal Quranul Karim. Masya Allah. Ustadz, saya pengen hafal Al-Quran, saya pengen mendapatkan pahala hafal Quran, gimana caranya? Bisa berinfak, pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Ada salah satu bapak di sini yang berinfak, ya, untuk air minum. Masya Allah, luar biasa. Untuk filter air minum, Masya Allah, pahalanya terus mengalir itu sampai hari kiamat, insya Allah, ya, sampai dia meninggal dunia. Ya, semoga Allah memberikan pahala untuk beliau. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Karena sudah bunyi tadi, silakan. Ya, Masya Allah. Anak, ya, baik, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana seandainya yang melakukan amalan soleh itu adalah seorang anak, dia membaca Al-Quran dan orang tuanya sudah meninggal dunia. Perlu kita sampaikan Bapak sekalian, ini pertanyaan sangat bagus sekali untuk mengajarkan kepada kita. Seluruh amalan soleh yang dilakukan oleh seorang anak, amalan apapun yang dilakukan oleh seorang anak tanpa meniatkan khusus untuk orang tua, otomatis orang tua yang mendapatkan pahala sempurna. Itu luar biasa. Itulah kelebihan orang anak soleh itu. Saya ulang lagi, seluruh amal ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang anak, baik itu membaca Al-Quran, puasa Ramadan, haji, umroh, semua amal ibadah yang dilakukan oleh seorang anak yang soleh, otomatis orang tuanya mendapatkan pahala sempurna. Pahala sempurna. Baik dia meniatkan atau tidak meniatkan, tetap otomatis. Ini namanya amalan otomatis. Masya Allah, pahala yang luar biasa. Paham ya? Otomatis sampai. Termasuk misal bapak saya meninggal dunia, ya. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah beliau mendapatkan pahala, Pak. Bapak ibu juga sedang membaca Al-Quran, pahala orang tuanya dapat. Semuanya.
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh ya, baik. Jadi itu ya. Jadi masya Allah. Jadi semua sekali lagi ibadah amalan soleh yang dilakukan oleh kita sebagai anak orang tua mendapatkan pahala yang sempurna tanpa mengurangi sedikit pun, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi silakan. Mungkin bapak, ibu-ibu, silakan ibu. Atau bapak-bapak. Penjelasannya itu ada dalil umum dan dalil khusus. Ya. Umumnya nggak akan sampai orang menyampaikan ayat atau bacaan. Iya. Iya, baik. Jadi apa namanya? Ada dalil yang umum dan ada dalil yang khusus. Dalilnya umum apa? Dalil yang umum itu apa namanya? Di dalam surah An-Najm tadi, ya, surah An-Najm ya, yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bukankah seseorang itu akan memanen pahala sesuai dengan hasil usaha dia sendiri di dunia? Dalil dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan ada dalil khusus. Ya, dalil khusus. Apa yang sampai tadi 7 tadi sampai ya. Termasuk seseorang yang sebelum meninggal dunia dia berwasiat. Dia berwasiat. Nah, insya Allah 2 tahun kemudian Bapak akan menunaikan ibadah haji. Seandainya dalam perjalanan hidup Bapak ini tidak sampai 2 tahun, Allah memanggil Bapak, tolong hajikan. Maka yang ditunjuk untuk menghajikan tadi wajib untuk menghajikan. Dan seandainya dia berangkat haji, menunaikan ibadah haji untuk si bapak yang berwasiat tadi, sampai pahalanya. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan ibadah kurban. Ini sering ditanyakan, Ustadz, sampai enggak ibadah kurban untuk orang yang meninggal dunia? Baik, kita harus menjelaskan secara spesifik dulu. Ada 3 ketentuan di sini. Ada 3 ketentuan, biar kita paham ya. Karena namanya ibadah itu tadi harus berdasarkan dalil. Ada 3. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Risalatun fi Ahkamil Udhiyah, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ibadah kurban berkurban untuk si meninggal dunia, orang yang meninggal dunia, ada 3 ketentuan, 3 kriteria. Yang pertama adalah berkurban untuk satu keluarga. Nah, keluarga di sini tidak perlu disebutkan siapa namanya, intinya keluarga. Berarti baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, maka sampai pahalanya. Misal ya, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah kurban hamba ini dari hamba dan untuk keluarga hamba. Nah, keluarga di sini mencakup umum. Tidak perlu sebutin namanya. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maka mendapatkan pahala kurban yang kita lakukan tadi. Paham sampai sini ya? Ini sampai. Boleh seperti itu. Secara umum. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyembelih 2 ekor kibas itu domba yang tanduknya sampai yang gede ya, yang harganya itu sampai 3-4 jutaan, besar banget, 2 ekor. Apa Nabi SAW menyembelih sendiri? Berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ahli wa min ahli wa li ummati lam tudbah. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan untuk keluargaku dan untuk umatku yang belum pernah berkurban. Tidak sebutkan namanya kurban keluarganya siapa. Sampai itu pahala. Itu Nabi mencontohkan seperti itu. Yang kedua, berkurban untuk orang
meninggal yang tadi yang berwasiat atau yang bernazar. Jelas ya? Sampai sebagaimana haji tadi, sampai juga. Nah, yang ketiga adalah berkurban khusus untuk orang yang meninggal, disebutkan namanya secara khusus. Nah, inilah ya, sepakat ulama mazhab Syafi'i la yasil, tidak akan sampai kalau sebutkan namanya. Makanya kalau mau berkurban untuk orang meninggal dunia tanpa menyebutkan nama, insya Allah sekali lagi sampai. Paham ya sampai sini? Iya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan diberikan keberkahan setiap langkah kita, ya. Apalagi ini sekali lagi hari yang luar biasa, di hari yang suci, di bulan yang suci. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita yang berada di masjid ini dikumpulkan dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.